Oke, welcome to Total Politik. Jumpa lagi di konten Teman Mikir dan kali ini gue sudah kedatangan seorang filsuf. Ini diskusi yang berbeda lagi dari yang kemarin dan filsuf ini sudah sempat hadir dan nggak tahu dengan berat hati atau dengan senang hati beliau menerima gelar dari Total Politik sebagai public philosopher. Gue juga udah nggak peduli. Kita sambut Bang Kustan Firdaus, the philosopher. Halo Bung Ari, halo masyarakat Total Politik alias Mas Topo. Warga Jumpa sadar. lagi, warga sadar. Warga sadar kita Jumpa lagi. Dan kita berbicara hari ini mengenai isu yang sangat akrab sama kita dan bahkan sudah banyak jadi label di kaos-kaos gitu kan, anti oligarki gitu. Jadi oligarki ini kan sebagai anak tiri dari demokrasi gitu ya. Jadi demokrasi yang mencoba untuk mendorong kesetaraan distributif policy gitu, tapi dia punya backyard gitu ya, halaman belakang yang isinya itu orang-orang kaya yang menikmati berbagai macam privilege dan prestis yang ada di sebuah negara. Nah, istilah oligarki ini sangat akrab sama kita dan obrolan-obrolan sehari-hari, dan ini tentunya orang kaya. Gak mungkin dong kita berdua ini oligark gitu kan, gak mungkin. Tapi jadi sekrupnya mungkin. Nah, hari ini gue mau berbicara dengan the philosopher Bang Kustan ini, dan mengenai bagaimana sih petanya orang kaya di dunia ini dan bagaimana mereka kemudian mempengaruhi publik dan mempengaruhi berbagai macam kebijakan, dan juga bagaimana mereka itu membuat dan melakukan justifikasi terhadap ketimpangan atau kekayaan yang mereka miliki. Silakan, Bapak menarik, filosofer. Menarik, makasih Rik. Kalau tadi Ari bilang bahwa itu anak tiri dari demokrasi, sebenarnya backyard ya. Tapi dia anak tiri yang punya power, punya capital power, punya political power, punya economic power dan seterusnya. Nah, hari ini kalau kita lihat di dunia, kita tahu yang terkaya itu akumulasinya ada di US, ada Jeff Bezos, ada Elon Musk, ada Bill Gates, ada Warren Buffett, dan seterusnya. Di Indonesia misalnya ada Pak Budi Hartono, ada Pak Michael Hartono, ada Pak Sri Prakash Lohia, ada Pak Prayogo, dan seterusnya. Nah, cuman kan yang menarik pada saat pandemi ini, apa tanggung jawab mereka secara individual terhadap masyarakat, bangsa, negara, atau bahkan terhadap kemanusiaan secara umum. Kalau kita boleh bagi secara umum jadi dua, orang jadi affluent, jadi kaya sekali itu karena dua hal kan. Salah satu dari dua hal atau bahkan kedua-duanya. Satu, Anda terlahir di keluarga yang sangat kaya, Anda terlahir di keluarga 1% di negaramu, di bangsamu, atau Anda punya keberuntungan menghasilkan bisnis yang membuat Anda menjadi bagian dari 1% orang ada momentum, negara. Ada momentumnya untuk itu gitu. Nah, salah satu dari dua ini atau keduanya ini yang memungkinkan kamu untuk, atau Anda semua, untuk menjadi orang yang sangat kaya. Nah, kalau begitu konteksnya, maka sebenarnya kalau Anda jadi sangat kaya, 1% dari orang di negara, Anda punya power, dan power itu comes with responsibility. Pertanyaannya, apa tanggung jawabnya di masa pandemi ini? Coba kita lihat dalam konteks dunia sebelum pandemi. Bill Gates sama Warren Buffett itu bikin givingpledge.org. Itu menarik banget, Ri. Jadi kalau kita buka websitenya, mereka itu mengajak orang-orang paling kaya di dunia untuk menyumbang, memberikan donasi, memberikan charity lebih dari 50% dari total kekayaan mereka. Yang gila itu Warren Buffett. Beberapa tahun lalu dia sempat bikin heboh di US. Dia merasa cukup hidup dengan hanya 10% dari total income dia, sementara 90%-nya itu dia donasikan untuk charity. Itu gila banget. Dan kalau kita lihat mobilnya,
Warren Buffett itu, Ri, dari dulu sampai sekarang tetap pakai mobil yang dia beli pertama kali dengan uang hasil jerih payah dia sendiri. Itu masih dia benerin, masih dia pakai dan seterusnya. Nah, Giving Pledge ini sepertinya berhasil mengajak orang-orang paling kaya di negara lain untuk menyumbang mayoritas kekayaannya. Mayoritas kekayaan secara formal ya, yang bisa dideteksi oleh pajak, yang bisa dideteksi oleh negara tempat dia berdomisili. Itu di untuk mengurangi pajak juga kan berarti? Iya betul. Kayak di US Zuckerberg naruh semua kekayaannya di yayasannya itu biar nggak kena pajak juga dituduhnya. Betul. Artinya Anda kaya sekali, kemudian Anda meredistribusikan kekayaan itu secara langsung dan itu menjadi tax deduction. Nah, itu bisa terjadi karena kultur kultur filantropiknya jalan. Di Indonesia kultur filantropik itu nggak jalan. Orang kaya nyumbang tapi tidak menjadi kultur filantropi gitu. Filantropi dalam pengertian dia menjadi orang yang secara konsisten, secara terus-menerus menyumbang misalnya untuk satu isu sosial tertentu. Di Indonesia itu nggak jalan. Betul, orang Indonesia itu generous, tapi jangan-jangan itu kelas menengah ke bawahnya, sementara kelas menengah ke atasnya stingy gitu ya, pelit, medit, koret dan seterusnya gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat aja nih dalam pandemi ini, misalnya Anda boleh cek media dari Desember 2019 sampai sekarang September 2021, Anda lihat super rich Indonesians itu, orang paling kaya di Indonesia, nyumbang pasti membawa nama atau bendera grup bisnis dia. Padahal kalau kita pikir secara kritis, semua perusahaan itu adalah artificial legal persons. Artinya perusahaan, kalau Ari bikin perusahaan, itu jadi legal persons. Itu jadi individu yang berbeda dengan Ari Putra. Karena secara teknis ada pemisahan aset dan kekayaan antara kekayaan Ari Putra sebagai pribadi dengan aset kekayaan perusahaan yang Ari Putra bikin gitu. Sehingga kalau bangkrut, ya nggak ada penyitaan aset terhadap kekayaan Ari Putra. Nah, ketika misalnya pengusaha ini nyumbang dengan membawa bendera grup bisnisnya, jangan-jangan dia nyumbang bukan dari kantongnya, tapi dari kantong grup bisnis itu yang sebenarnya itu kantong dari artificial legal persons itu gitu. Nah, beda misalnya dengan orang-orang di US tadi, nyumbang ya dari kantong pribadi. Warren Buffett nyumbang tidak membawa grup bisnis dia. Bill Gates juga begitu, bikin yayasan sendiri, tidak membawa bendera Microsoft. Jeff Bezos, Elon Musk juga begitu gitu. Nah, ini yang gue maksud tadi di awal, nggak ada kultur filantropi di kita gitu. Karena di sini orang nyumbang, pamrihnya gede. Paling jelas kelihatan pamrihnya dari apa? Lu nyumbang tapi bawa bendera grup bisnis keluarga, grup bendera bisnis sendiri. Bendera partai yang lebih brutal. Bendera partainya yang dibawa gitu. Iya. Ya, bedanya kan gitu, bedanya gitu. Kalau ada satu ketum partai, nggak usah kita sebut namanya lah ya, pernah cerita gitu dalam satu training bahwa saya dulu jadi sekjen 200 mobil saya jual gitu. Sekarang saya jadi ketua umum 400 mobil saya jual. Artinya dia nyiram partainya sendiri gitu. Nah, kalau di grup bisnis kan enggak, dia nyiram masyarakat dengan dompet atau duit dari grup bisnis dia gitu. Sementara dompetnya enggak dia rogoh sama sekali. Nah, jadi numpang si orang-orang kaya di Indonesia ini nyumbang tapi pakai bendera grup bisnis dia. Ya nggak bisa begitu, itu CSR perusahaan lo gitu. Tanggung jawab lo sebagai orang kaya sebagai 1% adalah tanggung jawab personal lo, bukan CSR perusahaan lo dong gitu. Nggak fair kalau kayak gitu. Nah, ini yang membuat kultur filantropi kita nggak terbangun. Dan kalau terbangun sebenarnya kultur filantropi di kita, maka beberapa bidang disiplin akademik, misal sains atau filosofi bahkan, itu pasti berkembang pesat. Karena khusus untuk filosofi, kita bisa lihat di Jerman dimanapun, pasti ada kontribusi dari filantropis untuk riset-riset filosofis gitu ya, riset-riset tentang filosofi, kira-kira gitu. Ya, kayak di Oxford itu apa namanya, public policy-nya siapa? Yang nama pengusaha Inggris, nama pengusaha juga tuh. Oh ya, selalu ada begitu, selalu ada scholarship yang menggunakan nama pribadi gitu kan, dan itu berkelanjutan karena itu memang diambil dari trust keluarga dia atau dari kekayaan keluarganya, dan scholarship itu berjalan selama beberapa periode gitu. Nah, ini bagian dari tanggung jawab individu karena mereka udah bisnis, udah bekerja, ngambil banyak dari masyarakat, harus dikembalikan. Nah, dalam konteks misal
liberalisme itu kan kalau kita baca John Rawls gitu ya, dia kan yang merevisi prinsip-prinsip liberalisme klasik. Kalau John Locke yang menjadi bapak liberalisme klasik bilang, lu boleh ngambil sumber daya alam yang tak bertuan selama lu meninggalkan sama banyaknya dan sama bagusnya bagi orang lain, tuh nggak apa-apa. Blavatnik School of Government ya di Oxford. Banyak Oxford rata-rata begitu, banyak pledge, banyak donasi charity yang kemudian jadi scholarship atau research funding dan seterusnya. Nah, balik lagi ke yang tadi, misal John Rawls kan kemudian tadi lu nanya soal justifikasi kan. John Rawls kan akhirnya menjustifikasi ketimpangan sosial ekonomi di United States. Dia bilang kira-kira misalnya nggak apa-apa, ketimpangan sosial ekonomi di US itu bisa dijustifikasi selama menguntungkan orang-orang yang paling kurang beruntung. Dalam konteks ini adalah orang-orang yang terlahir dengan kebutuhan khusus, orang-orang yang terlahir sebagai yatim piatu, atau orang-orang yang terlahir di keluarga miskin sehingga nggak bisa mengakses pendidikan. Nah, selama mereka dapat kompensasi, kata John Rawls, itu bisa dijustifikasi, artinya bisa dibenarkan dan ada nuansa keadilan di situ. Nah, ini kan tidak lepas dari, oke deh, jalan aja deh, lu bisnis, American Dream tetap jalan, lu bisa jadi kaya. Ketimpangan sosial ekonomi itu terjadi karena apa? Orang nggak beruntung. Ada sebagian orang yang nggak beruntung, sehingga nggak fair kalau diadu antara anak orang miskin sama orang kaya, diadu di sekolah, diadu di pasar kerja, nggak bakal fair. Mereka berada di dalam veils of ignorance, di dalam selubung ketidaksadaran. Sehingga harus ada kompensasi. Nah, ini yang kemudian menjadi misalnya affirmative actions, yang mana kita harus perlakukan orang lain itu secara berbeda. Semisal di Amerika Serikat, orang-orang yang lahir sebagai Native Americans gitu ya, American Indians atau Indian Americans, itu mereka dapat kelonggaran untuk misalnya mengakses universitas atau pekerjaan tertentu gitu, atau mendapatkan beasiswa karena mereka dianggap kurang beruntung, lahir sebagai etnis tertentu di daerah tertentu, tidak bisa diadu dengan orang lain, misalnya yang lahir besar di New York, di keluarga kelas menengah ke atas, dan seterusnya gitu. Dan kita kemudian mengadopsi itu soal affirmative action itu. Nah, tapi kenapa tren ya gini, apa sebelum kita masuk ke isu filantropi orang-orang kaya ini di seluruh dunia ya, kenapa tren tadi Bang Kustan udah menyinggung soal Rawls gitu ya, tren mengoreksi pemikiran kebebasan ya katakanlah Hayek dan lain-lain di zaman dulu itu begitu banyak gitu. Misalnya tadi Rawls sempat dikutip juga ada The Idea of Justice ya Pak, Amartya Sen gitu kan juga memberikan argumennya untuk menyerang gagasan soal keadilan dan distribusi sumber daya tadi gitu. Gue menduga banyaknya serangan terhadap ide kebebasan klasik atau ide kebebasan di dalam liberalisme klasik itu karena sosialisme atau spesifiknya marxisme atau spesifiknya lagi komunisme itu. Sorry, gua potong. Ketika itu juga ya kita bisa bilang rezim kiri juga nggak sukses-sukses amat gitu di seluruh dunia. Di mana dulu? Nggak juga sebenarnya. Di China sukses kan, di Vietnam kan jalan gitu. Ya. Setelah Deng Xiaoping itu berkunjung ke Singapura, ngeliat ini Singapura bukan negara demokratis, bisnisnya maju. Nah, barulah kemudian Deng Xiaoping itu kan ngomong tahun 77, gue nggak peduli kucing itu warnanya hitam apa putih, yang penting kucing itu bisa nangkep tikus. Ya, betul. Iya kan, kucing itu metafora untuk kemiskinan. Kucing itu cara untuk mengatasi kemiskinan. Tikusnya itu adalah orang-orang miskin gitu. Sehingga Deng Xiaoping itu mengambil resiko, gagal nih ekonomi komunis nih, gue harus transformasi, gue bikin Shenzhen, gue bikin segala macam. Akhirnya China jadi kontradiksi. Kalau di dalam logika modern itu ada namanya kontradiksi yang benar, dialektika. Itu yang gagas itu salah satunya serius. Itu yang gagas itu Profesor Graham Priest di University of Melbourne. Nah, China itu kontradiksi yang benar. Secara politik dia komunis, secara ekonomi dia kapitalis. Vietnam kemudian meniru itu.
paradoks. Paradoks itu kontradiksi yang benar. Nah, celakanya kita di Indonesia belajar logika justru memperkuat kolonisasi Eropa karena belajarnya cuma logika Aristoteles gitu. Nggak mau keluar dari situ. Nah, balik lagi ke yang tadi. Gue ingat diskusi kita, lu bilang bahwa filsafat kita itu sangat kontinental gitu. Sangat kontinental. Dan celakanya lagi, kebanyakan orang di Indonesia yang belajar filsafat, belajarnya bukan sama orang filsafat, belajarnya sama teolog. Iya, mohon maaf untuk para teolog. Kalau boleh gue kasih analogi, kalau belajar filsafat tuh kayak berlayar, kayak belajar melaut. Lu bisa ketemu badai, lu bisa tenggelam di laut, lu bisa dilarung, lu bisa balik ke daratan, kapal lu pecah, lu bisa balik ke daratan selamat. Kalau lu belajar teologi, lu kayak belajar bercocok tanam, ya menanam iman lah. Nah ini lu kalau belajar filsafat sama teolog, sama aja kayak lu belajar melaut sama petani gitu. Ya sorry to say gitu, kita harus fair ngeliat itu sehingga buat siapapun yang merasa angkuh dan sombong karena sudah paham filsafat karena belajar sama petani, ya sorry to say, lu kayaknya terlalu cepet deh. Coba deh pergi keluar, belajar filsafat di luar. Kalau kata Gus Miftah, kopimu kurang pahit katanya. Kopimu kurang pahit. Mengukur diri gitu ya, belajar filsafat di bukan sekolah teologi di luar gitu, sehingga kita bisa ngukur diri kita sehebat apa sih belajar filsafat. Nah, balik lagi ke ide tadi, soal ide tadi ya, China mungkin ya yang menjadi role model utama hari ini, tapi kan kritisisme ini kan muncul dari orang kayak Amartya Sen, orang kayak ya Rawls gitu, dengan kasus Amerika gitu. Dalam pemikiran pun kita nggak lihat orang-orang dari Cina ya, nggak banyak mungkin, atau gua nggak familiar aja gitu. Nah, konteksnya kalau Rawls itu konteksnya Harvard tahun 60-an 70-an kan, Rawls itu punya counterpart Robert Nozick yang dia sangat libertarian, Ri. Nozick itu dalam bukunya, dan Nozick ini sangat egois, Ri. Nozick itu nggak pernah sekalipun membalas kritik orang, menjawab kritik orang tuh nggak pernah. Jadi bukunya yang judulnya Anarchy, State and Utopia itu udah kayak holy books gitu ya. Bahkan bilang ditampung aja enggak ya, saya tampung aja enggak ada satupun kritik terhadap Nozick itu yang dia jawab. Nah, Rawls sebagai profesor filosofi itu punya counterpart Nozick, sehingga dia harus merevis, dan Nozick kan libertarianisme kanan itu kan menyerang habis-habisan liberalisme klasik gitu, walaupun tetap meminjam prinsipnya John Locke ya, tapi itu kemudian direvisi dan akhirnya Nozick bilang negara itu harusnya minimal states, negara cuma boleh narik pajak untuk menjamin keamanan warganya, tapi negara nggak boleh pakai pajak itu, kata Nozick, untuk bantu orang kelaparan, untuk bantu orang miskin, karena itu sudah eksesif, itu sudah berlebihan, itu sudah melanggar kebebasan, itu sudah melanggar kebaikan orang untuk bayar pajak. Nah, Rawls republikanisme ya, Nozick semacam ini ya? Semacam itu. Dia percaya negara itu cuma jadi penjaga malam. Jaga malam ya sama kayak security kan. Kalau rumah warga lapar, ya dia nggak punya kewajiban ngasih makan. Cuma kalau ada maling ya harus dikentong. Itu kayaknya wajah Amerika yang sangat tidak populer di Indonesia kayaknya itu. Tapi Ri, ingat di tahun-tahun Nozick sama Rawls hidup itu banyak baby boomers loh. Itu mungkin generasi terbaik US setelah perang ya. Kita menang perang, ekonomi kita bagus, yuk kita bikin anak, akhirnya jadilah generasi baby boomers, dan mereka itu bisa dibilang generasi terbaik US karena apa? Ekonomi bagus, KPR rumah murah, rumah gede, luas tanahnya. Nah, Rawls, Nozick itu, dan mungkin Amartya Sen juga ya, itu tumbuh besar dalam konteks Amerika yang seperti itu. Gue nggak begitu paham Amartya Sen, tapi gue paham Rawls sama Nozick, mereka hidup di era begitu. Sehingga sangat wajar kalau kemudian Rawls itu ikut-ikutan merevisi gagasan kebebasan dari liberalisme klasik. Karena dia punya counterpart, dia punya rival, yaitu Robert Nozick gitu. Yang rivalry ya. Betul, yang Nozick itu filsafat manusianya yang jadi tesis gue di University of Melbourne, self-ownership. Lo kalau bebas, lo seharusnya berdaulat atas diri lo sendiri, dan karena lo berdaulat, nggak ada orang lain yang boleh intervensi terhadap lo gitu. Lo boleh melakukan apa saja, batasannya adalah self ownership-nya orang gitu, kepemilikan orang terhadap dirinya sendiri gitu. Nah ini kemudian yang ditolak sama John Rawls dan para filosof liberal modern atau liberal kontemporer gitu.
Nah, dalam konteks ini kemudian mereka banyak menyerang ide-ide kebebasan klasik. Dan Rawls sebenarnya ada cukup hal yang menarik ya. Temen gue nih, seorang Irish, itu baca John Rawls dan membaca kritik orang terhadap John Rawls sampai akhirnya dia tahu kata zakat. Jadi dia tahu kata zakat karena membaca kritik orang terhadap John Rawls. Orang yang mengkritik John Rawls itu bilang gagasan John Rawls nggak baru. Ini sebenarnya konsep zakat. Gitu. Karena ketika ada ketimpangan dan itu bisa dijustifikasi kalau menguntungkan orang yang paling kurang beruntung, itu kan sama kayak kita bayar zakat. Kita bayar zakat, yang berhak menerima adalah orang-orang yang paling kurang beruntung. Yang itu kemudian ada kategorisasinya lagi. Kalau kan Islam. Ada juga persepuluhan kalau di Kristen ya. Persepuluhan, 10%. Dan jauh sebelumnya ada audita tremendi dalam tradisi gereja Katolik. Yang itu jumlahnya kira-kira segitu, tapi untuk kebutuhan crusades atau kebutuhan perang salib. Nah, inilah yang kemudian ekonomi Amerika berkembang, kemudian orang kaya makin banyak. Nah, tanggung jawabnya menjadi makin besar gitu. Lu udah ngambil dari society, lu kaya karena lu ngambil resources dari masyarakat gitu. Lu bisa ngambil resources dari masyarakat karena lu punya advantage. Lu punya advantage yang orang lain belum tentu punya. Lu mungkin lahir di keluarga kelas menengah Amerika, lu lahir di keluarga yang paling kaya, ya lu harus giving back, lu harus kasih lagi ke masyarakat. Sehingga muncullah orang-orang kayak Bill Gates, Warren Buffett, dan seterusnya. Nah, di Indonesia ini nggak kebentuk. Kedermawanan ini sifatnya hanya tentatif kan, kasuistis gitu, tidak konsisten. Kalau Buffett kan jelas konsisten, Bill Gates jelas konsisten. Bahkan Gates Foundation sebelum mereka cerai ya, itu konsisten misalnya di isu-isu kesehatan. Kita mana sih? Nggak ada. Kalaupun ada, pasti pakai bendera grup bisnisnya. Perusahaan. Kita boleh sebut lah misalnya beberapa website yang rame belakangan, pasti CSR perusahaan, bukan tanggung jawab pribadi bohirnya, bukan yang harus giving back gitu ya. Iya, yang harus giving back. Misalnya lo ngerokok merek tertentu gitu ya, yang punya grup bisnisnya nggak ngerokok sama sekali gitu. Nah, itu kan akhirnya yang berdonasi, yang memberikan charity itu adalah grup bisnisnya, untuk badminton, untuk yang lain dan seterusnya, bukan dari kantong si bapak, bukan dari kantong si ibu. Nah, ini yang aneh, dan kita nggak sadar itu, dan kita tidak menuntut itu. Lu kaya karena lu ngambil dari masyarakat, lu merusak paru-paru orang. Lu merusak paru-paru orang. Bukan perusahaan lu yang merusak paru-paru orang, tapi lunya. Perusahaan lu tuh jadi instrumennya aja kan gitu kan? Iya, hanya jadi alat. Artificial, apa istilahnya tadi? Artificial legal persons. Artificial legal persons. Ya. Lu menggunakan perusahaan, lu bikin artificial legal persons untuk ngambil cuan, ngambil profits dengan cara merusak paru-paru orang, atau dengan cara mendominasi payroll di perusahaan swasta, atau misalnya dengan lu kasih rokok lain ke pesantren, lu kasih kiainya, ya mohon maaf Pak Kiai, merek tertentu di Jawa Timur, dan kemudian itu cara lu untuk memastikan santrinya merokok yang sama. Nah, tapi kan gini Bang Kustan, kalau gue secara pribadi ngeluarin uang gue yang membuat uang gue itu berkurang gitu ya, harta gue berkurang, berarti power gue juga berkurang dong. Nah, dalam periode tertentu iya, tapi mereka kan punya ekspektasi. Setiap pengeluaran pasti mereka berhitung soal ROI-nya, soal return on investment-nya. Nah, ROI-nya ini nih mau dalam jangka waktu berapa lama gitu. Lu benar-benar ngasih tanpa dapat return apa enggak? Kayaknya hampir nggak ada yang begitu ya. Kecuali dia memang seorang yang sangat religius gitu. Tapi kalaupun memang ikhlas ngasih kan pasti akan balik juga gitu ke dia dalam bentuk yang lain. Nah, jadi di situ kan sebenarnya tricky, ikhlas itu yang mana gitu. Ikhlas itu yang mana? Lu ngarepin balik apa enggak gitu. Kalaupun lu nggak ngarepin balik dan itu benar-benar ikhlas, itu tetap balik lagi ke lu gitu. Kekayaan lu nambah. Di misalnya Forbes gitu tiap hari tuh ngasih update siapa winner, siapa loser di antara para billionaires di seluruh dunia itu per hari, itu dikasih lihat gitu di websitenya Forbes. Nah, dan Forbes juga melaporkan hari ini
itu di era pandemi ini ada peningkatan jumlah orang kaya gitu, dan itu cukup signifikan gitu. Artinya tetap ada profit yang dihasilkan dari sektor bisnis tertentu gitu ya, meskipun pandemi ini banyak melumpuhkan aktivitas bisnis. Artinya gue nggak akan miskin dong ngasih ke orang lain gitu. Seharusnya enggak. Seharusnya enggak, karena tadi misalnya kalau Profesor Peter Singer itu kan bikin ada namanya marginal utility. Nah, ini bukan marginal utility dalam konteks economics ya, bukan dalam konteks ekonomika. Kalau di konteks ekonomika kan marginal utility itu adalah manfaat yang kita dapat dari menggunakan satu produk atau satu service. Nah, dalam filosofi, nah sorry nih ya, kalau yang belajar filsafat kontinental nggak pernah denger ini gitu, gue kasih tahu. Kalau dalam apply filosofi, dalam apply ethics ada namanya marginal utility, itu batas yang kalau lu melampaui batas itu, lu jadi menderita. Misalnya Bung Ari sebulan dapat $5.000. Nah, Bung Ari pasang setup, gue nyumbang deh buat orang supaya gue nggak miskin, gue pasang, gue maksimum sebulan nyumbang $1.000. Lebih dari itu, gue sama keluarga gue menderita. Nah, itulah marginal utility. Profesor Peter Singer menyarankan agar kita mendekati marginal utility. Tapi kalaupun nggak mendekati nggak apa-apa, asal lu jangan lu kaya, terus orang biasa nyumbang $5, lu yang kaya nyumbang $5, itu nggak adil. Fair tapi nggak adil, karena nggak masuk akal. Lo yang bagian dari 1% kok nyumbang cuma $5, sama kayak orang yang bagian dari 99%. Jadi lo sebagai bagian dari 1%, lo punya greater power, greater financial power. Akibatnya lo punya greater moral responsibility. Ya lo nyumbang mendekati marginal utility lo. Kalau misalnya $1.000, ya udah $1.000 atau 999. Apa dasarnya yang membuat penentuan marginal utility itu apa, Bang Kustan? Subjektif sih, Ri. Sejauh yang gue baca sih Peter Singer nggak pernah set up ada misalnya objective standards untuk set up ini loh batas marginal utility, setahu gue nggak ada gitu. Dia cuma bilang bahwa kita kalau bantu orang jangan berdasarkan proximity, jangan berdasarkan kedekatan. Kalau misalnya tetangga kita kelaparan, ya kita bantu. Tapi gimana kalau misalnya ada orang kelaparan di India, di Afrika, sama-sama kelaparan loh, atau bahkan mereka lebih lapar. Nah, Peter Singer menyarankan lo harus bantu yang jauh dulu karena mereka lebih membutuhkan, meskipun tetangga lo ada yang kelaparan. Lebih bagus kalau dua-duanya dibantu. Nggak kurang tepat dong membantu yang dekat dulu itu. Ya, dan ingat konteksnya Peter Singer itu seorang ateis yang terakhir sebagai Yahudi di Melbourne gitu. Jadi dia nggak pernah tahu bahwa dahulukan tetanggamu gitu, dia nggak pernah belajar itu gitu. Kalau kita kan diajarin ya bantu yang dekat dulu gitu, yang jauh nanti ada yang bantu lagi gitu. Nah, di era digital itu kan menjadi masuk akal. Kita tahu data misalnya hari ini orang kelaparan di Afrika berapa dibanding di Indonesia, di East Bengal kalau kata Peter Singer berapa gitu. Nah, dia mengkontraskan dan dia membawa isu kemiskinan, kelaparan itu menjadi topik filsafat. Di majalah Foreign Affairs edisi pertama, Ri. Itu hebatnya Peter, umur 26 tahun, lulus dari Oxford, program Beville. Beville itu dulu setara PhD, sekarang setara master di Oxford. Itu dia lulus dari situ, nulis poverty, affluence, and apa gitu ya, gue lupa. Itu jadi hits. Jadi isu kemiskinan itu masuk sebagai tema filsafat. Dan kemudian itu nge-push orang-orang kaya untuk lu punya moral responsibility, lu punya moral obligations untuk nyumbang lebih gitu. Nggak bisa lu nyumbang cuman sama dengan orang biasa gitu. Nah, itu kontribusi Peter. Di kita, tema-tema kemiskinan ini nggak jadi tema filsafat, karena kita belajarnya cuma filsafat Jerman, Prancis yang mendaki-daki, yang kurang kontekstual dengan problem keseharian hidup. Meskipun misalnya Karl Marx yang dari Jerman kan jelas ngomong soal kemiskinan, ketimpangan gitu. Tapi kitanya malah asik dengan pikiran sendiri. Nah, dalam konteks itu kita perlu nih nge-push orang-orang kaya di Indonesia, lu kalau nyumbang dari kantong lu sendiri dong. Jangan dari grup bisnis lu gitu. Karena itu kan bukan dari kantong lu, kita tahu gitu. Itu sebenarnya profit dari
dari usaha selama satu periode yang lu sumbangin, dan itu CSR, bukan tanggung jawab pribadi lu sebagai bohir, sebagai bagian dari 1% dan seterusnya. Makanya ketimpangan itu nggak pernah selesai ya di Indonesia, menjadi sangat sulit menyelesaikannya karena semuanya itu atas nama grup artificial legal person itu gitu, bukan dari soal personal, kekayaan personal. Misalnya gue punya kekayaan 100 juta dolar gitu, gue komit 400 juta ini gue taruh di bank gitu ya, bunganya gue charityin gitu, misalnya bunganya aja nih, jangankan uang aslinya nih, bunganya aja gue charityin gitu, itu dampaknya udah gila banget loh sebenarnya. Tapi ya lu belum mencapai levelnya Warren Buffett sih kalau begitu. Iya, makanya juga udah bagus sih. Udah bagus. Nah, problemnya kan ketimpangan di kita ini begitu mencolok ya. Ketimpangan di kita tuh mirip Malaysia. Kalau kita cek data orang terkaya di Malaysia versi Forbes, itu mirip sama di Indonesia. 5 orang terkayanya itu di Malaysia sama di Indonesia itu sama-sama double minorities. Jadi ya nggak perlu gue jelasin lah double minorities itu apa gitu ya. Orang yang artinya mereka bisa kaya karena mungkin ada sejumlah besar orang yang menahan diri. Kalau misalnya di Islam gitu ada konsep zuhud. Zuhud itu lo ngambil sedikit tapi ngasih banyak. Minimizing input, maximizing output. Kalau Godima itu apa? Godima ini harta rampasan perang. Oh, harta rampasan perang. Ya itu banyak sih perdebatannya, gue nggak terlalu paham. Tapi mau gue bilang gini, Ri, jangan-jangan lo di Indonesia, di Malaysia, double minorities bisa jadi affluent, bisa jadi super rich karena kebanyakan orangnya menahan diri, ngambil sedikit, minimizing input, maximizing output. Karena di Australia 5 orang terkayanya bukan double minorities gitu. Di US juga begitu gitu. Kita bisa cek datanya di Forbes. Jadi lo seharusnya bersyukur dengan cara giving back, dengan cara ngasih balik ke masyarakat, tapi bukan dengan bendera grup bisnis ya, dari kantong lo sendiri dong. Karena lo udah ngambil banyak lewat artificial legal persons yang lo bikin berupa perusahaan, ya jangan yang kantong perusahaan lo kasih lagi ke masyarakat, kantong lo dong gitu, yang lo kasih ke masyarakat. Apalagi kalau lo tega nyuci uang misalnya di Cayman Island, itu lebih gila lagi kan. Udah dikasih misalnya tax haven, kemarin Bu Menteri Keuangan kasih semacam tax haven untuk balik, tapi banyak yang nggak mau kan. Big fish kan akhirnya banyak yang narik diri gitu, nggak manfaatkan itu karena merasa nggak cukup nih returnnya nih, gue balikin aset gue gitu. Lu bisa kaya karena ngambil dari sini lo, lu bawa keluar terus dikasih pintu masuk lagi, masa lu nggak mau sih? Jahat banget lo kayak gitu. Padahal lu bisa jadi the most affluent person di sini karena kebanyakan orang menahan diri dengan konsep zuhud, misal minimizing input, maximizing output. Ya jangan segitunya lah kayak gitu. Nah, kita pernah dapat cerita misalnya kayak Andrew Carnegie gitu ya, yang membayar pembebasan Filipina dari Amerika Serikat waktu Filipina masih dijajah oleh Amerika Serikat, dan dia dengan kekayaan yang begitu besar, kemudian bikin Carnegie Library di seluruh negara yang berbahasa Inggris ya, Anglophone gitu ya. Dia bikin itu semuanya, dan dia berkomitmen hidup dengan $100,000 per tahun gitu. Nah, orang kaya kita belum pernah punya cerita orang kaya kayak gitu. Apakah ini berkaitan dengan bagaimana cara mereka merebut kekayaannya? Karena di Amerika kan pakai property rights. Dia jual tuh perusahaan besi gitu kan, yang awalnya itu ya soal soal ideas gitu ya, karena dia punya gagasan, punya ide, kemudian dijual dan itu menghasilkan kekayaan yang begitu besar. Sementara di Indonesia orang-orang kayanya itu butuh semacam political certainty gitu, political backup ya, yang membuat mereka ya kalau gue ingin bertahan ya gue harus relevan terus, harus nggak mungkin hidup segitu karena gue harus ngasih makan terus sama pemain-pemain politik dan and so on. Gimana menurut Bang Gusman? Iya,
Iya, itu menarik sih. Memang di Indonesia belum ketemu, atau mungkin kitanya yang nggak tahu. Ada nggak stellar example, contoh yang sangat bagus untuk nunjukin bahwa ada loh orang yang sangat kaya bisa hidup dengan kurang dari 10% gitu. Nah, padahal kan sebenarnya kalau kita lihat, kalau emang Indonesia itu religius, banyak banget contoh-contoh kayak gitu. Mau lu Muslim, lo mau Buddhis, mau lu Katolik, Protestan, mau lu Hindu, seharusnya punya semacam kepekaan sosial untuk hidup sederhana. Ya lu udah dapat banyak rezeki, terus kemudian lu merasa cukup dengan hidup 10%, atau misalnya kalau Andrew Carnegie 100.000 tadi yang lu ceritain. Nah, itu yang kita belum ketemu gitu. Kalau dan ini kan juga tidak lepas misalnya dari kesadaran kolektif kita untuk berkaca. Gue kaget, Ri, ketika misalnya salah seorang sosiolog di Singapura itu ngundang gue untuk ikut kelasnya gitu, ngomongin soal Jose Rizal. Yang tadi misalnya lu cerita soal Filipina. Jose Rizal itu orang pertama di Asia Tenggara yang mengobservasi masyarakatnya sendiri. Jadi buku-buku Jose Rizal itu dianggap sebagai teks sosiologi pertama di Asia Tenggara. Gue cek, ya benar juga ya. Orang-orang di Indonesia itu rata-rata setelah Jose Rizal gitu. Nah, gue menduga jangan-jangan kesadaran kolektif itu berangkat dari para intelektual atau kalangan terdidik yang kemudian mengobservasi masyarakatnya sendiri. Nah, selama kalangan terdidik kita ini menghamba atau menjadi klien pada para bohir, pada para top 1%, observasi ini nggak akan pernah berlangsung secara tajam, secara fair, secara adil gitu. Karena selalu bias atau selalu dibungkus dengan kepentingan bohir, kepentingan patron. Klien, kaum terpelajar atau kaum terdidik yang menjadi klien ini kemudian tidak pernah fair, tidak pernah tajam, tidak pernah adil mengobservasi masyarakatnya sendiri atau tidak pernah menggugah. Makanya dalam konteks sastra misalnya, siapa lagi sih yang bikin novel kayak Pram gitu sekarang misalnya. Jadi kita tidak punya kesadaran kolektif untuk kemudian nge-push orang-orang yang punya tanggung jawab besar ini untuk ngasih balik ke masyarakat dari kantong dia sendiri gitu. Yang ada kan cuma lebaran, terus orang manggil orang lain, bagi-bagi duit, terus ada yang tewas gitu. Dan itu kejadian ketika, mohon maaf Pak Yusuf Kalla gitu, saya pernah nonton berita dulu, Bapak bagi-bagi duit di Makassar, kemudian ada yang wafat gitu, karena kirain Anda ikut antri di situ. Oh, nggak pernah. Sebagai Adinda nggak pernah ikut antri di situ. Mohon maaf Kanda gitu. Jadi ini kan rumit. Mending lu duitnya lu suruh orang bagiin ke rumah orang daripada lu manggil orang ke rumah lu kan. Padahal beliau bukan top 5 most affluent persons in Indonesia kan gitu. Nah, tapi perilakunya udah begitu tuh gitu. Nah, oligarki tadi kan yang melakukan bukan layer pertama dari top 1% kan. Kalau di politik kita lihat hari ini deh, para pemilik partai deh, dari misalnya nama-nama 5 terkaya di Indonesia, Pak Michael, Pak Budi, Pak Sri Prakas, Pak Prayogo Pangestu, Pak Jerry Eng, Pak Khairul Tanjung kan secara resmi tidak memiliki partai. Secara tidak resmi kita nggak tahu. Secara nggak resmi kita nggak tahu. Gitu. Jangan-jangan beliau-beliau ini menjadi jangan-jangan beliau di semuanya, bos. Ya pasti. Don't put your eggs in one basket kan. Jadi lu harus nyebar telur lu kan kemana-mana kan gitu. Nah itu dalam kacamata bisnis itu biasa. Gitu. Tapi kalau mau lebih sensitif, kalau mau lebih bermakna, ya kenapa sih misalnya nggak ada satupun dari orang-orang terkaya ini yang ngasih misalnya beasiswa untuk orang miskin, atau membuat sekolah untuk orang miskin, atau membuat rumah sakit untuk orang miskin. Oh ada ya? Ada, tapi yayasan perusahaannya. Yayasan perusahaannya kan, bukan dari kantong pribadinya kan, gitu. Nah yang perlu kita push itu kan, lo ngasih ke masyarakat, berkontribusi dari kantong lo dong, gitu. Kayak Warren Buffett tadi. Jangan-jangan Bang Kustan, kantong pribadi sama perusahaan ini mereka nggak tahu cara bedainnya, jangan-jangan kayak pesantren nggak tahu bedanya duit kiai sama duit pesantrennya yang mana. harusnya bisa. Karena perusahaan ada pemisahan aset antara pemilik saham dengan aset dan kekayaan perusahaan tuh ada gitu.
Nah kalau pesantren gue nggak tahu perkembangannya gimana gitu. Seharusnya ada. Nah itu gini, gue pengen nyentil bahwa kalau lo kaya di Indonesia, lo nyumbang pakai yayasan perusahaan atau pakai perusahaan, udah deh jangan tipu-tipu masyarakat. Kita nggak semua orang nggak tahu itu gitu. Itu sebenarnya artificial legal persons, bukan dari kantong lo gitu. Udah diubah itu, akhiri itu, kemudian kalau itu nyumbang ya kita anggap perusahaan, kalau lo mau nyumbang ya pakai kantong pribadi. Nah ini kan yang kemudian nanti filantropi ini yang kemudian harapannya bisa menggenjot penelitian sains atau penelitian filosofi atau penelitian yang lain, social sciences, sosiologi, untuk lebih apa ya, lebih bergelora dan mengejar ketertinggalan dari negara lain gitu. Ya kalau misalnya 3 atau 4 orang kaya kita komit soal medical development aja ya, mungkin kita udah punya Mayo Clinic level Asia juga di Indonesia, atau vaksin Nusantara ini udah jadi. Iya. Lo kan pernah cerita kan soal lo baca sejarah pendirian kampus-kampus private di US kan, dan kita kan pasti pernah dapat broadcast soal sejarah berdirian Stanford yang itu bermula dari seorang bapak ibu menunggu waktu ketemu dengan rektor Harvard, tapi kemudian terlalu lama dan akhirnya mereka mengalihkan uangnya itu untuk bikin Stanford gitu kan. Nah, itu yang nggak ada di Indonesia. Ada sih di Indonesia sekarang para bohir bikin universitas, tapi kepentingannya bukan untuk murni riset kan, tapi untuk menumpuk pundi-pundi uang, karena mereka sadar bahwa model bisnis yang menguntungkan sekarang universitas loh, tapi universitas itu bisa untung kalau kita udah punya 10.000 mahasiswa. Ya udah, marketingnya digenjot, bukan risetnya yang digenjot, tapi marketingnya yang digenjot sampai 10.000, sampai dapat 10.000 mahasiswa. Setelah 10.000 mahasiswa didapat, kemudian apa? Ya udah, cuannya diambil, bukan invest lagi untuk riset. Tapi itu kan udah dilakukan oleh BUMN juga tuh, bangun universitas kayak Pertamina itu misalnya. Gue bikin studi kasus itu di satu kampus, Ri. Dan itu sebenarnya gue udah tahu lu udah pernah bikin studi kasus itu, makanya gue sengaja nanya. Nah, ya secara umumnya gini, gue nggak bisa ngasih detail ya, karena itu studi kasus untuk kepentingan di satu kampus. Secara umum, Pertamina misalnya, sebut aja ya Pertamina gitu, Pertamina Tbk, BUMN, bikin yayasan Pertamina. Ketika bikin yayasan Pertamina, itu sudah jadi legal entity terpisah. Karena yayasan itu legal standingnya berbeda, bukan lagi PT. Nah, yayasan Pertamina yang kemudian menjadi payung organisasi untuk Universitas Pertamina. Invest, jadi dari dana CSR dari PT Pertamina ditaruh di yayasan, kemudian diputar ke universitas. Nah, itu bisa balik kalau kita hitung ketika menulis studi kasus itu. Dan baliknya itu, duit itu berhenti di yayasan. Gue nggak tahu apakah duit itu nanti balik ke PT Pertamina yang merupakan BUMN gitu. Tapi ketika universitas berdiri di lahan BUMN, universitas swasta loh, berdiri di lahan BUMN dan bisa mengakses laboratorium dan semua fasilitas BUMN, padahal ini universitas swasta, apa negara kok baik banget ya gitu, ngasih privilege tertentu ke universitas swasta untuk berdiri di asetnya BUMN, sementara universitas negeri tidak punya kesempatan yang sama untuk mengakses fasilitas BUMN tersebut. Gitu. Ini apa nggak big loss buat negara ya gitu? Yang untung kan universitasnya dan yayasannya, sementara mahasiswa baru pada tahun itu kita ngitung dia cukup bayar sekitar 10 juta, sekarang pasti lebih gitu. Nah untuk orang tua kan ini investment yang sangat berharga, karena lo bayar 10 juta setiap semester, anak lo punya tiket emas untuk kerja di Pertamina. Mohon maaf nih Pertamina gitu. Nah, ini kan kalau kita sensitif. Ini enggak kayak investasinya nyokap gua ya yang ngasih gua uang untuk kuliah di sosiologi. tapi kan investasi nyokap kan balik kan, Ri, gitu. Udah balik 2 bulan. 2 bulan gitu. 2 bulan gue lulus kuliah udah selesai tuh uang kuliah gue sama uang kos, uang makan gue semuanya udah balik modal di 2 bulan gue kuliah, gue selesai kuliah gitu. Uang untuk have fun udah balik juga nggak? Belum. Kalau untuk kos itu kan gue hitung tuh semuanya.
Jadi penghasilan gue setelah gue lulus kuliah itu berapa lama gue bisa balikin uang itu gitu. Walaupun uangnya dikasih gue lagi sama nyokap gue, ya gue bisa dalam 2-3 bulan lah udah balik semuanya. Karena uang kuliah gue kan cuma 1.700.000 satu semester, bos. Nah, itu kan bisa terjadi karena negara menyubsidi kan. Sama seperti tadi misalnya negara menyubsidi universitas swasta via BUMN Pertamina, via Yayasan Pertamina gitu. Betul. Nah, alih-alih misalnya untuk merekrut best talents untuk memenuhi kebutuhan PT Pertamina, itu oke. Tapi alih-alih itu kan kayaknya nggak cukup memadai kemudian untuk memberikan private access untuk mahasiswa itu bisa mengakses laboratorium PT Pertamina. Ketimbang anak UI semisal, atau anak ITB atau anak UGM, atau yang lain gitu. Yang memang universitasnya universitas negeri gitu. Kalau mau, ya tetap open gitu, misalnya tetap open dikasih kesempatan yang sama. Gitu. Karena, ya berarti kan memang problemnya akhirnya semuanya dibebankan ke negara untuk menyelesaikan itu gitu kan. Ya kayak gue kan misalnya 1,7 satu semester, gue kuliah 7 semester. Nggak belum sampai 10 juta bos, uang kuliah gua doang, belum sampai 10 juta, ya kan? Iya, kan kalau beban negara itu dibagi, semisal ke para top 1% itu dengan misalnya katakanlah konsesi tax deduction, kan bisa gitu. Oh iya, lu orang kaya 1%, lu kasih deh beasiswa ke best talents di UI, di UGM, di ITB, itu kita anggap sebagai tax deduction. Artinya duitnya nggak berhenti lagi lewat Dirjen Pajak. Nah, pertanyaannya Dirjen Pajak punya cukup keikhlasan apa enggak? Duitnya nggak mampir di meja mereka kan gitu. Iya nggak bisa, warteg aja mau ditarikin. Warteg aja mau ditarikin kan, artinya nggak ikhlas juga. Padahal semuanya mau ditarikin sama negara sekarang. Iya, padahal kebanyakan orang kan ragu membayar pajak karena takut uangnya dikorupsi. Lebih baik misalnya mereka bayar zakat atau bayar perpuluhan yang jelas distribusinya atau redistribusinya kelihatan gitu, dan itu dikelola oleh rumah ibadahnya. Atau sebenarnya teks amnesti itu bisa dihajar pakai ini ya, program-program kayak begini ya sebenarnya ya. Iya dong. Iya kan, lu bawa uang balik gitu kan, ya kan, nih harta lu 20% untuk cekolahin orang aja lah langsung gitu, nggak usah masuk kas negara. Gua anggap bersih harta lu semuanya gitu. Iya, tapi harus harus diaudit ya sama auditor independen gitu. Jangan sampai itu jadi cuci uang gitu. Nah, jujur aja tax amnesty itu kan nggak berhasil. Yang awalnya kita tahu gembor-gemborin bahwa si Pak James misal, tapi kemudian Pak James di tengah jalan nggak merasa nih nggak worth it nih gitu. Itu gagal tax amnesty, dan 3 kali kita tax amnesty sepanjang sejarah Indonesia kan success story-nya mana sih gitu. Itu nggak begitu bermakna gitu. Nah, mending itu aja sekalian, orang dikasih kewenangan untuk mendistribusikan pajaknya gitu, sama seperti zakat gitu. Nah, dengan begitu beban negara menjadi berkurang kan gitu. Entah itu dengan misalnya lewat pendanaan riset dan seterusnya. Gue cukup tertarik nih, misalnya satu kali gue ikut konferensi di Technische Universität Ilmenau di bekas Jerman Timur. Itu di Jerman tuh kira-kira ada 3 universitas teknik gitu, salah satunya tuh di Ilmenau. Itu kota kecil, Ri. Dulu tuh kota komunis di dekat kota Erfurt. Kota besarnya tuh Erfurt. Berarti Anda pernah ke tempat komunis dong? Nggak ada kota komunis. Penonton Total Politik nggak kayak gitu. Tapi komentatornya mungkin kayak gitu ya. Enggak, itu penonton ini tuh, penonton channelnya Al Mukoram, apa namanya, Al Ghazali gitu. Enggak. Nah, itu ada laboratorium yang investment itu dari BMW, dari Mercedes. Itu menarik banget gitu. Jadi universitas teknik terbuka untuk investment dari dunia industri. Nah, sebenarnya tuh link and match antara pendidikan tinggi sama industri itu bukan sarjana mendapat kurikula yang cocok dengan kebutuhan industri, bukan cuma itu gitu. Tapi industri juga invest ke universitas. Nah, yang terjadi sekarang di Indonesia kan
industri nggak mau pusing, ya cuma mau ngambil best talents, dibayar mahal, dan kemudian pasang vakansi yang diskriminatif atau bahkan rasis. Dicari sekretaris misal usia 27 tahun, single, tidak menikah, dan tidak berencana menikah dalam sekian tahun ke depan. Ini kan diskriminatif banget gitu. Ya gue mau nikah suka-suka gue lah gitu. Suka-suka gue dong gitu. Apalagi Bang Kustan, lu semester berapa nikah? Ah itu untuk urusan private, Ri. Itu bukan untuk konsumsi publik. Itu urusan private itu. Itu bukan untuk konsumsi publik. Enggak, untuk menunjukkan bagaimana kampus di Indonesia tidak diskriminatif gitu loh. Oke. Jadi ya konteksnya adalah konteks ya di Jogja ya pada saat itu banyak orang yang sudah menikah gitu ya pada saat itu. Dan itu bagian dari untuk ya menjaga diri juga lah gitu. Nah, cukup sampai di situ aja. Dalam konteks dunia profesi kan itu diskriminatif banget. Iya, betul. Bahkan lo mau jadi tentara aja di Indonesia, tinggi badan lo harus sama. Di Australia, ini fakta unik. Di negara-negara barat, lo nggak pernah ngelihat tentaranya parade. Karena apa? Jelek, Ri. Tinggi badannya nggak sama. Parade militer itu cuma ada di negara-negara Asia kan, China, Korea Utara, Indonesia, dan sebagainya. Kenapa? Tinggi badannya sama gitu. Padahal tinggi badan itu kan nggak mempengaruhi lu menang perang apa kalah perang gitu. Lu menang perang atau kalah perang itu soal banyak hal. Tapi sebagian di antaranya disiplin, kemudian kemampuan teknologi, strategi. Nggak ada urusan sama tinggi badan gitu. Jadi nggak pernah tuh tentara Australia itu gue nggak pernah lihat tentara Australia parade karena tinggi badannya nggak sama gitu. Lo tes fisik, dites kecerdasan, lulus, lo kerja gitu, dan nggak ada batasan usia. Sebenarnya kan ini perusahaan kan nggak perlu diskriminatif pasang batasan usia segala macam. Lo tinggal menikah terima. itu toksik banget tuh. Tidak seolah-olah itu. Seolah-olah menikah ini akan mengganggu produktivitas, padahal kan orang percaya nikah ini pintu rezeki, kan lu diskriminatif gitu. Jadi itu sebenarnya sudah menunjukkan niat buruk perusahaan untuk mengeksploitasi kehidupan pribadi orang. Kalau di teori-teori organizational behavior itu kan harus ada work and life balance. Orang boleh sinis itu cuma teori. Lu kan ngeliatnya cuma di Indonesia, lu nggak ngeliat praktek di negara maju kan. Di Jerman misalnya, lu cuma boleh kerja 6 jam lo sehari. Dan kalau bos lu ngirim email di luar jam kantor, di BMW itu bisa kena fine, bisa kena denda gitu. Di Jerman, lu kalau stres, lu bisa minta resep dokter untuk lu massage bawa anak lu, karena perusahaan nggak mau ngeluarin ongkos lebih gede ketika lu sakit berat gitu. Berarti negara dan berbagai negara ini nggak hanya pemerintah ya, tapi berbagai macam unsur di dalamnya itu tidak melihat bahwa sumber daya manusia ini sebagai aset yang harus dipoles, Udah, sebenarnya udah. Kalau lo perhatiin perubahan istilah dari human resource HR menjadi human capital itu sebenarnya peralihan, Ri, dari yang tadinya lo nganggap pegawai itu sebagai pegawai, lo nganggap pegawai itu udah sebagai aset. Itu dianggap sebagai aset. Makanya ketika misalnya ada perusahaan nyekolahin lo dikenakan misalnya 2N+1 karena lo dianggap aset. Lu udah pakai capital perusahaan ya lu jadi aset. Nah, tapi prakteknya di Indonesia human capital ini menjadi lebih eksploitatif. Sampai ketika gue ngajar eksekutif di satu best business school yang dapat AACSB accreditation dari US, dan itu setara Harvard Business School, karena udah dapat akreditasi itu jadi setara Harvard Business School. Itu kebanyakan mahasiswa gue di program eksekutif itu nganggap wajar Pak di atas manajer ke atas itu kerja lebih dari 8 jam karena take home pay-nya udah gede. Nggak begitu. Lu jangan menganggap itu wajar. Karena apa? Ketika lu nganggap itu wajar, eksploitasinya makin gila gitu. Lu harus nganggap itu nggak wajar. Dan lu harus melihat ke negara maju gitu. Negara maju udah nggak begitu gitu. Sama misalnya ketika gue kasih contoh gini, Ri. Di Jerman, ya, kita nggak pernah dengar perusahaan Jerman tuh kolaps di era kita hidup, Ri. Ketika 2008 nggak ada satupun perusahaan Jerman kolaps. Salah satunya adalah karena apa? Di level komisaris, gue lupa antara 1/4 atau 1/3 total komisaris itu adalah buruh.
Kenapa begitu? Itu cara perusahaan Jerman untuk tackling moral hazards. Karena moral hazards itu terjadi di level manajer ke atas. Dan itu nggak mungkin sendirian. Kalau di level komisaris, pengawas, ada 1/4 atau 1/3 perwakilan buruh, itu dia bisa tackling. Makanya perusahaan Jerman nggak ada yang collapse ketika Goldman Sachs di Amerika collapse, ketika yang lain collapse. Kenapa? Udah ada yang di atas. Gue tanya ke mahasiswa gue, mungkin nggak praktek kayak gitu terjadi di perusahaan Indonesia? Pesimis semua. Jadi lu belajar di satu best business school di Jakarta, di Senayan, lu pengen berharap dapat best knowledge, best experience, ketika gue kasih best example, lu pesimis gitu. Jadi mental lu mental inlander juga gitu. Ya lu ngapain nyari best-bestan kayak gitu kan gitu. Sekolah yang biasa aja gitu. Oke, terima kasih Bang Kustan. Makasih, ini 55 menit. Gua nggak bisa ngontrol lu itu loh. Omongan lu menarik semua soalnya. Iya, makasih. Itu nggak lepas dari hostnya lah. Yang pandai memancing-mancing sana kemari dan memilih isu. Tadi ngomong kekayaan, wah ini menarik nih. Oke, makasih Bung Ari. Oke, kita sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya. Sampai jumpa warga sadar masyarakat Total Politik. Sampai jumpa. Makasih.